kami hadir untuk melaporkan secara langsung. Kita ikuti laporan selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thawaban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, saat ini tim liputan dakwah tengah berada di Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo untuk meliput kegiatan daurah asatis dengan tema bedah buku hadis Iftiraqul Ummah. Acara ini menghadirkan pemateri guru kita Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah Ta'ala. Berikut liputannya. Sabtu 6 September 2025 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar kembali menjadi pusat kegiatan dakwah. Acara daurah ilmiah digelar khusus untuk para asatiz, menghadirkan pemateri Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah, agar para dai dan guru dapat menyampaikan ilmu sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ana Adi Abdul Jabbar, ana di Pondok Pesantren Imam Bukhari sebagai Ketua Lajnah Dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini, tahun 2025, kita diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghadirkan salah seorang asatidzah kita, orang tua kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullahu Ta'ala. Alhamdulillah, kita Pondok Pesantren Imam Bukhari mengadakan kegiatan ilmiah selama 2 hari. Yang pertama, tanggal 6 hari Sabtu, itu kegiatan khusus untuk para pegiat dakwah se-Jawa Tengah. Kita mengundang beberapa asatidzah dan juga lembaga-lembaga yang ada di Jawa Tengah ini. Kemudian khusus untuk hari Ahad tanggal 7 insyaAllah, kita mengadakan kajian akbar yang insyaAllah dihadiri oleh seluruh kaum muslimin. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, antusias dari para peserta itu sangat luar biasa. Bahkan banyak dari mereka yang menginginkan untuk meminta tambahan kuota undangan. Yang ini menunjukkan keinginan mereka yang luar biasa untuk mengikuti kajian yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran dan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin dengan diadakannya kajian-kajian seperti ini. Tujuan utama daurah, kita ingin meningkatkan kualitas ilmiah, terutama para asatidzah, kemudian para panitia-panitia kajian. Jadi supaya panitia kajian bukan hanya sekedar menjadi panitia, tapi mereka diharapkan memiliki keilmuan. Itu tujuan utama kita. Dan juga untuk menyebarkan dakwah khususnya yang ada di Jawa Tengah ini. Nah, alhamdulillah kita mengundang para asatidzah, kemudian para penggerak dakwah di Jawa Tengah. Jadi kita mengundang sekitar 33 kota, alhamdulillah. Jadi setiap kota ada perwakilan, ada yang 10 orang, ada yang 5 orang, dan seterusnya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Saya Rusmadi Abu Hafsoh, asal dari Sragen. Saya sebagai pengurus dari salah satu yayasan di Al-Hidayah Sragen. Ya. Saya sendiri selaku pengurus juga PJ di beberapa kegiatan sosial maupun dakwah. Ya, ini motivasinya sangat luar biasa ya. Saya dapat undangan karena tidak semuanya orang untuk dipanggil datang ke sini, dan alhamdulillah Allah gerakkan saya untuk hadir di sini. Terkhusus saya kangen banget karena saya ketemu dengan beliau terakhir sekitar 2007. Dan saya sendiri melalui beliau dapat hidayah sunnah ini ketika saya di Jepang di daurah Kobe yang kelima bersama Ustadz Abdul Hakim. Jadi ini adalah pertemuan yang berpuluh tahun dengan beliau. Jadi saya karena dapat hidayah melalui beliau. Jadi ini motivasi besar saya untuk bisa temu kangen dengan beliau, selain juga ilmu-ilmu yang terus mengalir dari beliau. Materinya Masya Allah ya. Jadi ciri khas yang beliau sampaikan itu ilmiah banget. Jadi retorika dan penyampaian ini yang tidak didapatkan oleh
kebanyakan dai khususnya orang tua kita Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Jadi dari sejak awal saya mengenal beliau di 2005 di Jepang sampai sekarang tidak ada perubahan kecuali memang khas keilmiannya, ilmu khususnya dalam masalah-masalah ilmu hadis, sehingga punya daya tarik tersendiri bagi seorang penuntut ilmu gitu. Itu kemudian hal lain yang membuat saya untuk bergerak jadi manhaj. Beliau mempunyai ciri khas sendiri dalam pembahasan manhaj, sehingga saya benar-benar menyempatkan hadir untuk bisa hadir dari Sragen untuk ke sini. Kemudian juga hal lain adalah di dunia yang saat ini kita berada di zaman yang bisa dikatakan pemahaman manhaj ini mulai pudar gitu, sehingga harapan saya bisa menimba ilmu lagi dan juga para dai yang ada di sini sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk disampaikan kepada keluarga terdekat, kemudian sesuai dengan kapasitas masing-masing dari peserta ini. Yang pertama adalah agar kita benar-benar bisa istiqomah di atas manhaj yang sunnah ini. Ini poin yang mendasar yang beliau sampaikan di awal-awal kajian tentang pemahaman tentang ilmu, ya, tentang ilmu khususnya manhaj. Karena tidak sembarang kita harus mengambil ilmu, dan poin yang mendasar yang harus dimiliki oleh dai, bahwa setiap dai benar-benar harus memiliki dua asas yang beliau sampaikan dalam muqaddimah tadi, sehingga setiap kita harus memiliki ini, dan ini bekal yang terus-menerus yang harus benar-benar disiapkan oleh setiap dai dan tidak ada putus-putusnya sampai Allah mewafatkan kita, sehingga dua asas ini harus benar-benar dipegang oleh seorang dai, ubudullah wajtanibut togut tadi yang beliau sampaikan, sehingga mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil banyak faedah yang terus akan mengalir sampai di akhir sesi nanti insya Allah, sehingga nanti sepulang dari sini kita bisa semangat lagi untuk menambah dua asas tadi. Ya, harapannya daurah-daurah seperti ini terus terselenggara ya. Karena mungkin di awal-awal dulu tahun 90-an atau bisa dikatakan tahun 2000-an awal itu kan daurah itu semarak, tapi sekarang itu udah mulai jarang. Khususnya penggerak dakwah, karena penggerak dakwah juga ada masa-masa ada masa-masa futur ya, ada masa-masa lemah. Saya harapan dengan daurah ini kita punya pembekalan sehingga semangat lagi untuk mempelajari manhaj dan akidah ini. Terlebih kebutuhan kita terhadap masyarakat yang butuh tentang pemahaman sunnah ini sangat-sangat perlu, ya, sangat perlu, sehingga harapan kami kepada panitia agar terus terselenggara daurah-daurah secara rutin gitu. Demikian mungkin yang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Pramudiarto, pimpinan Pesantren Islam Al-Ihsan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia atas undangan yang telah diberikan kepada kami. Kami merasa sangat senang dengan undangan yang diberikan karena kami mendapatkan kesempatan untuk belajar dari salah satu ustadz senior yang ada di Indonesia ini. Sehingga ketika mendapatkan undangan itu, kami segera merespon untuk siap hadir mengikuti acara ini. Ya, di antara yang paling berkesan adalah karena materi ini disampaikan oleh Ustadz kita semuanya, Ustadz Abdul Hakim, dari buku yang beliau tulis, sehingga penjelasannya sangat detail dan komprehensif. Kami bisa mendengar langsung penjelasan dari apa yang beliau tulis. Dan ini sekaligus memberikan pembiasaan kepada kami bahwa penguasaan materi itu harus mendalam, tidak boleh setengah-setengah. Alhamdulillah, yang pertama, Ustadz Hakim adalah guru kami. Dulu ketika kami kuliah di Libya, Jakarta, kami selalu ngaji ke beliau, ngaji secara resmi di majelis beliau, atau ngaji ketika beliau sedang berada di perpustakaan Libya. Jadi ini adalah kesempatan setelah sekian lama tidak berjumpa dengan beliau. Saat ini alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dan ngaji lagi dengan beliau. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada panitia atas waktu yang telah diberikan. Ya, mudah-mudahan terselenggara secara rutin. Kalau bisa misalkan 3 bulan sekali, kami akan sangat senang. Apalagi kalau jumlah pesertanya bisa ditambah lagi, tentu manfaatnya akan semakin lebih besar dan luas. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Bismillah, nama saya Abu Islah dari Kota Madiun, pengasuh Pondok Pesantren Nasrus Sunnah Kota Madiun. Motivasi kami ikut daurah tentunya untuk menambah keilmuan, di mana tentunya yang namanya keilmuan harus selalu kita update, kita tambah, karena kita juga sebagai pengurus pondok dan juga
terjun di masyarakat, maka perlu tambahan ilmu. Kaitannya dengan judulnya sangat cocok dengan apa yang saat ini kita hadapi. Materi yang paling berkesan bagi kami adalah materi yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan iftirakul ummah, perpecahan umat, di mana saat ini banyak kita saksikan perpecahan di tubuh kaum muslimin, sehingga kita bisa mencari kelompok yang benar, firqah yang benar, agar kita bisa mengikutinya. Dari materi yang bisa kita petik untuk mencari firqah yang benar, firqah yang lurus, maka kita harus mengetahui macam-macam firqahnya. Kemudian setelah itu kita bisa mengikuti firqah yang benar tersebut, sehingga kita bisa mengikutinya dan berdakwah di atas firqah tersebut, yaitu firqah An-Najiyah, firqah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ya mungkin kepada pihak Pondok Al-Imam Bukhari, harapannya kedepannya ya bisa mengadakan kembali daurah seperti ini, karena kita sebagai pengurus pondok juga sebagai orang yang terjun di masyarakat butuh wawasan keilmuan, tambahan keilmuan, sehingga agar nanti kedepannya kita bisa berdakwah di atas ilmu, berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan juga di atas pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah. Demikian. Dengan adanya daurah ini, diharapkan para asatidz dapat semakin mantap dalam menunaikan amanah dakwah sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tim Liputan Dakwah mengabarkan. Pemirsa Roja TV, kami informasikan kembali bahwa insya Allah besok Ahad 7 September 2025 akan diselenggarakan tablik akbar di Masjid Jami Pondok Pesantren Imam Bukhari. Acara ini akan dihadiri oleh guru kita Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdul Hafizahullah Ta'ala. Dengan tema bedah buku hadis Iftirakul Ummah, perpecahan umat. Kegiatan ini akan dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga waktu zuhur, terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Roja TV Live Streaming. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Tim Liputan Dakwah mengabarkan. Untuk melaporkan secara langsung, kita ikuti laporan selengkapnya.